Baik, ada keterangan dalam hadis memang seperti dijelaskan. Jadi ada Nabi menjelaskan ada dosa yang tidak akan bisa diampuni kecuali dengan capeknya seorang suami yang mencari rezeki untuk keluarganya. Artinya ini sebetulnya keutamaan bagi seorang suami yang mencari rezeki untuk anak dan istrinya. Dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa sampai dispesial oleh Allah. Dosa itu tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan puasa, kecuali dengan capek, pusing, letih, penat, liar, kalau Sundanya itu mumet ngurusin tentang mencari rezeki. Itu keutamaan. Tapi terlepas daripada itu, di saat seorang hamba melakukan dosa lalu dia bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka kitab hadis Arba'in Nawawiyah di hadis terakhir ke-42. Bagaimana Allah sampai katakan, seandainya hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi langit, kemudian dia bertobat kepadaku, aku ampuni tanpa aku lihat lagi. Dan itu tercerminkan dalam cerita yang sering kita dengar tentang pembunuh 100 orang itu. Bagaimana dia baru berniat akan bertobat, dimuliakan oleh Allah sehingga ceritanya dimasukkan ke surga, baru niat mau tobat. Terlepas dijelaskan tentang keutamaan tempat yang dituju adalah thalibul ilm ternyata. Jadi di saat seorang hamba itu bertobat, maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah. Nabi tegaskan, Nabi kuatkan lagi, Nabi takkid dalam hadisnya, at-taibu minad dzanbi kama la dzanba. Orang yang dia itu bertobat kepada Allah akan diampuni semua dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi ada satu dosa, walaupun dia umum pun tidak akan bisa mengampuni dosa yang satu ini. Apa itu? Dosanya seseorang berbuat dolim sama orang lain. Itu nggak bakal diampuni sama Allah. Walaupun dia seperti itu, pusing, tidak mikirin itu, dia bertobat sama Allah. Walaupun dikatakan tobatnya di dalam Ka'bah, bukan di Hijri Ismail, bukan di Raudhah lagi, dalam Ka'bah, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia minta maaf sama orang lain. Maka hati-hati, yang punya urusan sama orang selesaikan. Kalau tidak, nanti akan menjadi malapetaka di akhirat. Nabi menceritakan ada seorang nanti di hari kiamat bawa pahala kal jibal, seperti gunung banyak, tapi dia pernah mukul orang, dia pernah hina orang, dia pernah berbuat jelek dengan orang. Pahalanya diambil satu persatu sampai habis, dihisap di mizan, ternyata dosanya lebih banyak daripada ibadahnya, akhirnya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan untuk seorang suami yang dia itu capek, letih, pusing mikirin tentang masalah rezeki, maka dia akan punya kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas daripada itu, setiap orang yang berbuat salah, dia bertobat akan diampuni oleh Allah selama 3 syarat tobat dia lakukan. Menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, dan dosa dengan manusia wajib minta maaf. Adapun dia tidak memaafkan, serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Wallahu a'lam bishawab.